Shalom, saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semoga di tahun yang baru ini harapan dan impian Bapak Ibu dan saudara-saudari tercapai tentunya dengan penyertaan Tuhan. Renungan hari ini adalah diambil dari Kejadian 16 sampai yang ke-18, adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham menerima janji-janji besar dari Tuhan mengenai keluarganya. Di antaranya janji-janji tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Abraham akan menjadi bapa dari bangsa-bangsa dan keturunannya akan menjadi sangat banyak. Abraham akan dibuat menjadi bangsa-bangsa dan akan menghasilkan raja-raja dari keturunannya. Dan Tuhan memberikan tanah Kanaan menjadi miliknya dan milik keturunannya untuk selama-lamanya. Dan kepada Sarah, Allah juga berjanji Sarah akan menjadi ibu segala bangsa-bangsa dan raja-raja yang lahir daripadanya. Dan mengatakan kepada Abraham bahwa Allah akan membuat perjanjian kekal kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Dan kepada Hagar, Allah juga berjanji dari Ismail akan menghasilkan keturunan yang sangat banyak sehingga tidak dapat dihitung karena sangat banyaknya. Ismail akan diberkati Tuhan, dibuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, perjanjian itu bukan hanya dipegang oleh Abraham tetapi juga oleh semua keturunannya. Nah, tanda perjanjian yang harus dipegang oleh Abraham serta keturunannya adalah setiap laki-laki harus disunat dan anak yang berumur 8 hari. Nah, secara keseluruhan semua perjanjian dan janji yang diterima Abraham dari Tuhan itu merupakan perjanjian kekal yang menjangkau seluruh keturunan Abraham. Di dalam Kejadian 17 ayat 7 dikatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Alasan perjanjian Allah dengan Abraham itu kekal adalah karena Abraham menunjukkan betapa teguh dan setia imannya kepada Allah. Iman yang begitu istimewa inilah yang menjadikan perjanjian Allah bersamanya menjadi kekal. Itu sebabnya Abraham disebut bapa dari segala orang beriman. Untuk dapat dianggap sebagai keturunan Abraham dan sebagai anak Allah, seorang harus mematuhi hukum-hukum Allah dan harus menjadi milik Kristus. Barulah orang itu dapat menerima semua berkat perjanjian Abraham. Walaupun bukan keturunan langsung dari Abraham. Karena di Galatia 4 ayat 7 dikatakan, "Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah." Jadi walaupun kita bukan keturunan langsung dari Abraham, tapi kita adalah ahli-ahli waris. Galatia 3 ayat 29 dikatakan, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Jadi syaratnya kalau kita mau menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, kita harus menjadi milik Kristus. Nah, sebagai milik Kristus dan anak Allah, kita juga adalah anak perjanjian. Kita telah menerima Injil kebenaran yang kekal dan mewarisi janji-janji yang sama dengan yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita memiliki hak atas berkat-berkat dan kehidupan kekal sesuai dengan kesetiaan kita dalam mematuhi
perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan hal itu. Bangsa-bangsa di bumi akan diberkati melalui kehidupan kita sebagai seorang beriman kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.